Hoi Jul, ngapain lu? Ini Kabar bro? yuk. Apaan tuh? Fuji film Fuji film S17 terbaru. S17, asli gue review dulu. Punya orang ini. Iya, ntar gue balikin. Jangan nama-nama ya. Iya, iya lah, bye-bye. Tapi sebelum itu, kita opening dulu. Kawan Elora, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau nge-review si Fujifilm Mirrorless XA7 yang tadi gue ambil dari si Jul. Gue ambil dulu aja, padahal udah laku ini sebenarnya. Jadi dari jauh tadi tuh gue ngeliat bodi luar tuh keren banget gitu. Maksudnya simple, minimalis gitu, nggak ada yang banyak cang-cincongnya gitu. Simple gitu, maksudnya gimana ya? Makanya tadi gue ambil dari si Jul tuh apaan gitu. Kok si Jul nggak kasih ke gue untuk gue review dulu. Biasanya kan dia kasih ke gue kan gitu. Terus sama warna kameranya juga enak dilihat, dipandang. Dia memang ada beberapa warna gitu. Tadi gue searching, gue lihat itu memang ada beberapa warna. Yang warna hijaunya, jadi kalau misalnya memang lo anaknya lebih yang cheerful, itu bisa lo pakein si warna hijau. Atau lo misalnya memang lebih ke suka yang warm gitu, yang anget-anget gitu, lo pakein si warna coklatnya. Tapi kalau gue memang orangnya elegan, gue sukanya yang pakai warna ini. Tapi memang ada satu hal yang memang gue kurang suka tadi pas gue ambil itu, nih hand gripnya licin banget. Jadi sempat tadi gue juga agak mau jatuh gitu. Tapi memang ini ringan, jadi tangan gue masih bisa kepegang lah gitu. Kalau misalnya seandainya memang ini sebuah kamera mirrorless yang lain, gue gak mau sebutin, ada yang lain dan berat, gue rasa tadi udah jatuh. Tapi karena memang ini ringan, terus handlingnya juga sebenarnya enak ya, di tangan gue pas gitu. Jadi nggak termasuk jadi masalah lah buat gue. Kita lihat di sebelah kanan ini juga memang sudah ada port HDMI sama port USB Type-C. Jadi memang kalau seandainya memang lo nge-record nih kayak gue nih sekarang gitu, baterainya habis, lo tinggal colokin aja USB Type-C ke sini sambil lo cas, kamera ini sudah bisa berjalan gitu. Jadi nggak perlu lo gonta-ganti kamera lagi, nggak usah lo gonta-ganti si baterainya lagi, lo tinggal colokin aja gitu. Untuk di sebelah kirinya itu ada satu port mic. Aduh, ini dia nih port mic ini, kenapa sih harus kecil gitu? Kenapa sih harus 2,5 mm? Gue orangnya tuh lupaan. Jadi karena gue orangnya lupaan sih, adapter ini suka banget ketinggalan. Kayak sekarang, bukan ketinggalan tapi gue lupa naro gitu kan. Nggak mungkin gue bawa adapter yang cuma sepanjang ini, ya kan? Gue taruh terus di kantong gitu. Ini sih tolong ya, kalau yang melihat Fujifilm personally, gue minta tolong banget ini bikinnya 3,5 mm lagi aja. Jadi udah gampang plug and play. Kita pindah ke bagian atas. Di sini tuh ada 2 tombol ya, sama 3 switcher. Nah, di sini tombol on off sekarang udah nggak model yang geser cetak-cetak, nggak. Tapi sekarang model pencet, sekarang sih on off-nya. Sekarang, nah terus di sini ada tombol shutter satu, yang satu lagi ada tombol function. Nah, tombol function ini nanti kita bahas ya. Itu akan bisa diatur-atur di dalam gitu. Nanti kita bahas lah. Yang satu lagi buat lo pindah-pindahin, lo mau mode apa gitu segala macam, itu ada di situ. Untuk bagian belakangnya, di sini kita bisa lihat ada sebuah layar monitor. Terus ada joystick, ada pilihan menu sama display atau buat tombol kembali. Nah, monitornya di sini udah termasuk besar. Udah besar di kelasnya ya. Karena 3,5 inci. Dibandingin pendahulunya juga memang dia lebih kecil. Dan memang dia tidak bisa diajak untuk, kalau yang dulu ya, itu bisa diajak selfie-nya ke atas. Di atas ini. Nah, kalau sekarang di samping. Satu, kenapa terus di samping, terus bisa diputer. Nah, lu bisa tutup begini, tuh, ya kan, keren kan? Ini bisa ini,
lo balikin buat selfie atau lo taruh begini di LCD-nya begini. Nah, saran gue aja kalau misalnya memang lo mau beli kamera, setelah beli langsung pasang screen guard deh ya, karena memang kayak ini mungkin karena memang dia besar dan segala macam sudah mulai ada lecet-lecet kecil-kecil gitu. Sayang banget. Kenapa? Soalnya nanti kalau misalnya ini udah lecetnya banyak, dia agak susah dilihat karena dia juga nggak ada viewfindernya tuh. Viewfindernya, gue nggak bisa laga-lagaan jadi fotografer yang keren gitu. Tapi memang ada beberapa fotografer memang lebih percaya matanya ya dibandingin layar monitor. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya ya fotografer yang udah terlatih untuk pencahayaan segala macam itu udah dari mata mereka percaya gitu. Kalau untuk dari monitor itu biasanya terkadang-kadang memang sudah ya, kalau lo udah setting auto semua udah gampang gitu. Cuma kalau mata udah biasanya real time jatuhnya. Kita pindah ke bawah. Bawah masih biasa aja, tetapi menurut gua kekurangannya adalah tempat memori dan tripod yang begitu dekat. Jadi tempat baterai dan tempat memorinya ini memang sangat-sangat dekat. Jadi kalau misalnya lagi nge-record kayak gue kayak gini, terus tiba-tiba memori lo habis ya kan, lo mesti copot tripodnya. Nah itu kerjanya jadi agak capek sih, kerja 2 kali lah, jadi nggak simple gitu kerjanya. Kalau mau sih saran gue, ini tempat drat buat tripodnya agak digeser, jadi bisa lah sambil dibuka bawahnya gitu. Overall untuk body oke. Dia datang juga dengan lensa kit XC1545 yang menurut gue juga bagus lah. Udah oke kok. Udah nggak untuk beberapa pemula mirrorless entry level ini dengan lensa XC kit yang 1545 ini udah cukup sih menurut gue. Tapi tetap lah lensa bisa lo ganti-ganti kan. Ada beberapa juga review yang gue lihat juga memang mereka ganti-ganti lensanya kok. Tapi memang mereka udah profesional. Tapi kalau yang untuk masih biasa-biasa aja, ya masih mau buat video-video TikTok doang ya kan, nah lo pakai ini gitu, masih aman lah. Kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke user interface-nya. User interface-nya itu sudah sangat gampang, terlebih di dalam menu. Nah, menunya ini sangat-sangat sudah friendly dibaca. Sangat-sangat friendly dibaca. Dia tuh udah ditambah ada joystick yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau lo mau ke atas bawah itu udah sangat gampang. Lo mau baca seperti apa juga udah sangat gampang. Bahasa-bahasanya juga udah mulai mudah dimengerti. Karena ada beberapa yang memang Fujifilm yang dulu agak susah dimengertinya. Karena memang bacanya aduh ini apa ya, ini buat apa, itu buat apa gitu. Ini kalau sekarang sih udah mulai gampang ya, simple. Karena memang seharusnya kamera mirrorless menurut gue ya, seharusnya kamera mirrorless itu dibuat seefisien mungkin, karena memang harus penggunaan yang cepat. Lo mesti cepat, mesti ganti ini, mesti ganti itu, lo mesti yang cepat gitu. Nah di dalam menu ini seperti tadi yang gue bilang, tombol function. Nah tombol function ini apa? Tombol function ini bisa lo rubah-rubah. Kalau di sini memang gue rubahnya itu untuk menjadi supaya shoot videonya lebih cepat, jadi gue tinggal nge-record pencet ini. Tetapi memang bisa dirubah untuk lo ngatur ISO, ngatur shutter speed atau segala macam, itu bisa semuanya di sini gitu. Nah lalu ada tombol function 2 lagi, tetapi memang tidak berbentuk tombol, jadi dia ada di dalam touchscreen. Nah kalau di dalam touchscreen sendiri gue atur untuk ISO sama film simulation. Apa itu film simulation? Nah film simulation tuh kayak gini. Ada beberapa efek seperti black and white atau sepia atau segala macam, itu film simulation namanya. Nah untuk di XA7 ini itu ada namanya film simulation yang gue suka, namanya film simulation vivid. Nah itu lebih bagus. Nanti kita coba ya, nanti kita coba nge-record pakai film simulation vivid ini ya. Keluarnya sih lebih bagus, dia ada yang soft juga, ada yang apa segala macam, dan dia bisa di preview ya, bisa di preview. Jadi sebelum lo pilih, biasanya kan kalau lo mau efek lo harus dipencet dulu baru lo record, baru lo lihat ya kan, biasanya kayak gitu. Kalau sekarang enggak, ada previewnya. Biasa ada untuk tampilan awal tuh ada setengah-setengah.
ada setengah-setengah. Lo bisa drag ke kiri atau lo drag ke kanan untuk lo melihat previewnya cara penuh atau enggak. Oke, kita masuk ke fitur-fitur foto dan videonya. Kamera ini sudah dilengkapi, bukan dilengkapi ya, jatuhnya kamera ini sudah mengusung 24 megapiksel ya. Untuk fotonya didukung 100 ISO dari 100 sampai 51.200. Wow. Tapi nggak rata-rata mah orang mah kalau yang baru mulai pasti pakai auto. Tapi kalau yang udah mulai sini-sini ya jarang banget. Gue sih paling mentok biasanya sih gue pernah pakai 3200, tapi itu pun jarang sekali ya, jarang sekali. Tapi memang dengan adanya ISO 51.200 lo nggak bakal takut dengan pencahayaan yang gelap atau low light. Jadi oke lah buat foto. Jadi dibawa-bawa ke tempat-tempat yang gelap-gelap bisa buat foto-foto lah. Kalau untuk videonya itu didukung ISO-nya dari 400 sampai 6400. Ya cukup menurut gue. Menurut lo ya kalau biasa sih, biasanya kalau kayak gini-gini jarang ya kalau malam ya. Maksudnya gini, ada beberapa yang gue tahu atau yang gue lihat traveler atau vlogger di luar sana biasanya bikin video itu suka di pagi, siang atau sore hari, jarang banget di malam. Nah biasanya kalau di malam mereka pasti bawa lampu tambahan, lighting tambahan. Nah jadi untuk ISO-nya gua rasa sih gak bakal kepake semua sampai mentok sih gitu. Jadi overall kamera ini keren banget, gue suka. Nggak keren banget sih jatuhnya ya, ada beberapa kekurangan yang tadi gue bilang, tapi overall gue suka dari simpelnya, minimalis, elegannya gue suka. Oke, kita lihat-lihat dulu deh foto-fotonya, jadi lo bisa melihat detailnya juga. Gue kasih lihat di foto-fotonya dan di videonya setelah ini. Abis itu kita cobain untuk si X1 nya, videonya, fotonya, dan terakhir gue akan nge-record pakai si X1 pakai built-in mic-nya. Oke, cah. Nah guys, gue udah pakai si Fujifilm Mirrorless X-A7 nya nih. Kalau untuk ini sih gue masih pakai ISO auto ya, gue masih pakai ISO auto. Nanti kita coba keluar juga. Ini untuk masih dalam ruangan sih, maksud gue masih oke lah ya. Asik sih. Ini gue pakai Full HD yang di 60 fps. Nanti kita cobain lagi pakai yang lain lagi ya, gitu. Nanti kita pakai si 4K-nya, kita cobain. Tapi 4K-nya kan seperti tadi gue udah bilang cuma bisa sampai di 30 fps aja gitu. Tapi menurut gue sih udah pasti oke lah kalau si 4K mah. Kita coba keluar yuk. Ini kita cobain dulu si low light-nya nih. Ini gue dalam ruangan, masih di studio jatuhnya. Oke lah. Kalau gue kesini nih, ini kan masih ada lighting nih ceritanya nih. Ini gue nyalain semua ya, autofocus ke semua gue nyalain. Oke, kita coba keluar deh, yuk. Sekarang gue udah di luar. Gue lagi mau ngetes yang namanya si ISO-nya ini semua segala macam biar jelas juga ya, gitu maksud gue. Ini sekarang dengan kondisi cuaca yang nggak terlalu panas, cuaca yang enak menurut gue. Kita coba ke lapangan, siapa tahu kosong, jadi kita ke situ. Ini gue udah nyampe lagi ke tempat gue biasa untuk nge-review. Nah di sini agak sedikit adem ya tuh. Nah tetap tapi masih jelas ya. Semuanya jelas, semuanya asik. Overall sih oke ya kalau pakai si Full HD ya, pakai si Full HD nya juga.
di 60 fps nya juga oke. Kita coba sekarang pindah ke 4K nya ya, yang 30 fps ya gitu. Nanti kita cobain juga si film simulationnya, siapa tahu bisa. Nanti sambil gue foto-foto juga seperti biasa, gue akan coba ambil angle-angle yang oke. Wow, tuh. Wow. Nah, gue akan coba ngambil angle-angle yang oke. Kita pindahin dulu. Sekarang ini gue udah pakai si 4K 4K 30 fps nya. Gimana? Ada perbedaan nggak di sini? Nah, kalau ada perbedaan berarti ya memang ini bagus. Tapi memang tetap lo mesti inget ya. Lo mesti inget karena di 4K 30 fps ini lo nggak bisa lama-lama. Lo paling lama tuh 15 menit dikasih waktu gitu. Kalau lebih lama biasanya mirrorless tuh, apalagi ini bakal cepet panas gitu. Jadi ya kalau bisa jangan ya. Oke, kita coba lagi yang lainnya. Oh ya, ini image stabilizernya belum gue nyalain. Gue akan coba nyalain dulu deh. Kita balik dulu ke situ, kita duduk lagi ya. Kita nyalain image stabilizernya. Nanti kalau misalnya udah nyala, bakal gue record lagi. Oke. Nah, ini gue udah nyalain digital image stabilizernya. Tapi memang gue balikin lagi ke Full HD karena memang menurut gue udah cukup banget sih Full HD ini. Oke, kita coba sambil duduk ya. Aduh. Gini. Menurut gua mirrorless Fujifilm mirrorless X-A7 ini udah cukup mumpuni ya. Jadi kalau lo sebagai traveler atau lo sebagai vlogger yang mau bikin video apapun, entah itu makanan atau apapun, buat review itu segala macam, kamera ini cukup. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi cukup menurut gue gitu. Di sini lo bisa lihat ya, ini clear ya, semuanya clear, bagus. Di luar juga oke. Ini gue pakainya ISO-nya auto sengaja, jadi nggak gue atak-atik karena memang ya udahlah, biar si kameranya aja yang menentukan. Overall balik lagi, gue suka sama kamera ini dari desainnya yang simple, desainnya yang minimalis, desainnya yang elegan. Dari kalau gue suka warnanya juga, tapi balik lagi seperti hand gripnya agak licin segala macam ya. Mungkin nanti kedepannya dari beberapa review yang sudah ada di luar sana, gue rasa ntar Fujifilm akan memperbaiki ini ya. Fujifilm ya, tolong. Apalagi port mic-nya, gue orang yang lupaan soalnya. Jadi kalau bisa ya jangan sampai nggak diganti. Oke. Abis ini kita cobain foto-fotonya ya. Kita coba nanti gue otak-atik juga dari mulai ISO auto sampai ISO yang gue otak-atik semuanya. Nanti gue akan coba. Oke, kita sekarang foto-foto dulu. Kita film simulationnya segala macam semuanya kita cobain. Oke. Nanti kita balik lagi ke studio. Oke, ciao. Kawan Elora, sekarang kita sampai di segmen terakhir ya. Segmen dimana yang akhirnya gue harus mereview semuanya, tapi gue rangkum dari beberapa, hanya jadi satu kalimat. Overall, kamera ini bagus. Seperti sekarang gue lagi nge-record pakai Fujifilm mirrorless X-A7. Tapi memang tadi settingan autonya agak membuat jadi lebih gelap video gue ya. Jadi akhirnya harus gue setting lagi. Seperti ISO-nya sekarang ini gue pakai 3200 dan ada beberapa yang gue setting lagi supaya mendapatkan cahaya seperti ini. Karena memang tempat ini low light gitu. Tapi untuk hand grip segala macem walaupun licin tapi oke. Ya kan, jack mikrofonnya tolong Fujifilm jadi 3,5 aja semuanya seterusnya. Jadi nggak ribet bawa adapter. Kalau kayak saya yang lupaan, jadinya bingung. Seperti sekarang akhirnya gue pakai built-in mic dari X-A7. Tapi menurut gue
pasti bagus suaranya kan, kedengeran kan. Nah jadi masih aman lah. Tapi kalau memang kalau untuk di luar kita nggak pakai mix eksternal, jatuhnya bakal banyak bocor ya suara-suara ya. Tiba-tiba ada bajai lewat, beca lewat kan, jadinya ada suara mereka jadinya. Oke, kalau misalnya memang lo semua pada suka si X17 ini, lo bakal gua kasih link ke marketplace di deskripsi di bawah. Ya lo tinggal klik aja, di situ lo bisa lihat nanti harganya, ya kan, bentuknya yang lebih dekat, itu nanti semuanya ada di situ. Untuk terakhir, kalau misalnya memang kalian ada request mau gua video in atau nge-review kamera apa, atau misalnya kayak bang ngatur ISO sih yang bagus gimana sih bang, gitu, semuanya nanti akan gue bikin dengan versi gue ya, gitu, versi Elora kamera. Nah terakhir gue mohon pamit, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, gue cuma manusia biasa. Tapi kita akan kembali lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Ciao. Kalau sih gue bilang sih ini berat ya. Oh, taruh udah, azan.